warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, ketua kelas pimpin doa dulu ya. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Naila Mardiana. Saya Bu. Rinda Ira Maria. Hadir Bu. Kaila Asmi Giarti. Hadir Bu. Alhamdulillah jika hadir semua hari ini. Selanjutnya ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Belajar gunung Bu. Belajar gunung. Ya. Nah, dan mendekati. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, sebelum kita belajar lingkungan, Ibu mau kita berdiri semua, kita nyanyi tentang lingkungan. Pasti pada hafal kan lagu Lihat Kebunku? Iya Bu. Nah, ayo berdiri semuanya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan juga yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Masih semangat kan anak-anak Ibu? Semangat Bu. Ada yang tahu nggak apa itu lingkungan? Tahu Bu. Apa nak? Lingkungan di sekitar kita. Lingkungan di sekitar kita. Nah, hampir mendekati. Jadi lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Mau itu lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Nah, lingkungan itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, lingkungan alam itu merupakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lingkungan alam ini mempunyai beberapa ciri-ciri dan contoh. Nah, ada yang tahu nggak anak-anak Ibu apa saja contoh lingkungan alam itu? Gunung. Nah, iya benar. Salah satu contohnya ada gunung. Nah, untuk lingkungan buatannya merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh karya tangan manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, jumlahnya itu tidak terbatas atau bebas. Nah, contohnya ada yang tahu nggak? Taman. Nah, benar sekali. Contohnya salah satunya ada taman. Nah, di sini sudah Ibu siapkan beberapa contoh atau gambar. Nah, nanti kalian tinggal menyebutkan gambar ini termasuk ke dalam lingkungan alam apa termasuk ke dalam lingkungan buatan, serta mengapa masuk ke dalam lingkungan itu. Nah, yang pertama ada contoh gambar Sungai. iya benar sekali. Yang pertama itu ada gambar sungai. Sungai itu termasuk ke dalam Lingkungan alam. iya, sungai itu termasuk ke dalam lingkungan alam karena apa? Karena diciptakan oleh Tuhan. Iya, karena diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bahkan sungai ini sudah ada sebelum kita lahir di dunia ini. Yang kedua ada gambar Metik teh, kebun teh. iya, yang kedua itu ada gambar seseorang yang sedang memetik memetik teh di kebun teh. Nah, gambar kedua ini termasuk ke dalam Lingkungan alam. Nah, gambar kedua ini salah, bukan termasuk ke dalam lingkungan alam, tapi kebun teh ini termasuk ke dalam lingkungan buatan karena dia bisa diciptakan oleh karya tangan manusia, ditanam lalu tumbuh. Nah, yang ketiga itu ada gambar Air terjun. ya, air terjun ini kan termasuk ke dalam. Lingkungan alam. Nah, yang keempat Waduk. termasuk ke dalam. Lingkungan buatan. Yang kelima Pasar. termasuk ke dalam. Lingkungan buatan. Iya benar. Yang keenam Gunung. termasuk ke dalam. Lingkungan
lingkungan alam. Yang ketujuh, taman. Yang ketujuh, yang ketujuh itu ada gambar kebun stroberi. Nah, sama seperti kebun teh tadi, dia termasuk ke dalam Lingkungan buatan. termasuk ke delapan, Tanam. termasuk ke dalam Lingkungan alam. iya betul. Yang kesembilan ada gambar Taman. taman bermain, termasuk ke dalam Lingkungan buatan. ya. Yang kesepuluh Ada pohon. pohon, termasuk ke dalam Lingkungan alam. atau lingkungan alam. Yang ke-11 ada gambar Kolam ikan. termasuk Ke dalam lingkungan buatan. iya. Yang ke-12 ada gambar Goa. yang ke-12 itu ada gambar tebing yang curam. Dia termasuk ke dalam Lingkungan alam. lingkungan alam karena manusia tidak bisa menciptakannya. Yang ke-13 ada gambar Parit. parit, selokan atau parit. Nah, ini termasuk ke dalam Lingkungan buatan. lingkungan buatan karena manusia yang menciptakannya. Yang ke-14 ada gambar Pantai. pantai, termasuk ke dalam Lingkungan alam. benar. 15 ada gambar Padi. termasuk ke dalam Lingkungan buatan. yang 16 gambar Kolam. termasuk ke dalam Lingkungan buatan. benar. Yang terakhir ada gambar Ladang. termasuk ke dalam Lingkungan alam. yang terakhir itu ada gambar gunung dan gambar kebun. Nah, terakhir itu ibu sengaja menggabungkan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, pada kalian sudah mengetahui beberapa contoh yang sudah ibu berikan. Nah, sampai sini anak-anak ibu sudah paham kan? Apa itu pengertian, apa itu perbedaan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan serta beberapa contohnya. Pasti sudah paham kan? Paham, Bu. Nah, karena sudah paham, selanjutnya ibu akan memberikan kalian waktu beberapa menit untuk kalian mengingat atau mengelilingi sekolah. Kalian lihat, kalian dibuat apa saja lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah dan apa saja lingkungan buatan yang ada di sekitar sekolah. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Nah, sudah kan anak-anak ibu? Sudah, Bu. Nah, ayo perwakilannya siapa yang mau maju? Saya, Bu. Linda mau maju? Mau. Boleh maju, ayo. Sebutkan apa saja lingkungan alam dan lingkungan buatan yang ada di sekolah. Ayo nak. Gambarnya di sini ya. Sini ada. Lingkungan alam yang saya temui di sekitar sekolah ini ada sungai, ada pohon. Dan lingkungan buatan yang saya temui di sekitar sekolah saya ada parit, sawah, kolam ikan, dan taman. Boleh di gambarnya di yang mana gambar yang sudah ditemukan di sekolah? Nah, ada sungai, ada pohon, ada kolam ikan, ada padi, dan ada selokan atau padi. Nah, sungainya berada di mana? Di belakang sekolah. Di belakang sekolah. Tamannya berada di mana? Di depan sekolah. Pohon di mana? Di sekitar kelas. Ya. Kolam ikannya berada di mana? Di samping. Di samping. Iya. Selokannya berada di mana? Di sekeliling. Di sekeliling sekolah. Nah, salonnya berada di mana? Di belakang. Oh, dalam sekolah. Nah, ada beberapa contoh yang sudah diberi. Boleh silakan duduk. Terima kasih.
Nah, karena teman kalian sudah memberikan contoh di sekitar sekolah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, Ibu punya ada 5 manfaat lingkungan. Boleh Rinda baca yang pertama? Sebagai tempat pertumbuhan makhluk hidup. Nah, kenapa disebut sebagai tempat pertumbuhan makhluk hidup? Karena makhluk hidup tinggal di situ. Karena manusia, tumbuhan, dan hewan tinggal di lingkungan yang sama. Yang kedua Sebagai tempat tinggal. sebagai tempat tinggal manusia tinggal di keadaan lingkungan. Nah, contohnya seperti lingkungan rumah. Yang ketiga Sebagai tempat bekerja. kenapa disebut sebagai tempat bekerja? Nah, silakan anak-anak ibu perhatikan bagian gambar mana saja yang disebut sebagai tempat bekerja. Boleh? Gambar nomor berapa? Nomor 2, Bu. Nomor 2. Kenapa Ya. nomor 2? Karena orang itu sedang memetik teh. Nah, iya. Selain nomor 2, nomor berapa lagi? Nomor 5. Nomor 5. Nomor berapa lagi? Nomor 11. Nomor berapa lagi? Nomor 15. Nah, dan semuanya bisa tempat mencari pekerjaan, mencari nafkah untuk keluarga. Nah, contohnya ibu beri contoh pasar. Pasar kan mereka menciptakan lingkungannya sendiri dengan cara berjualan. Nah, di situ sudah termasuk adalah manfaat dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, yang keempat ada Sebagai tempat hiburan. Nah, kenapa disebut sebagai tempat hiburan? Boleh dilihat gambarnya bagian mana saja yang disebut sebagai tempat hiburan. Nomor 9, Bu. Nomor 14. 9, 14, sama Nomor 3, nomor 1. nah, tempat hiburannya bisa di gunung, di air terjun, di taman, di pantai. Nah, pasti anak-anak ibu sudah pernah kan liburan sama keluarganya, entah itu ke sungai, entah itu ke pantai sama keluarganya. Pasti sudah kan? Sudah, Bu. Nah, karena kalian sudah tahu bagian mana saja yang sebagai tempat hiburan, selanjutnya kita bahas yang terakhir sebagai tempat bersosialisasi. sebagai tempat bersosialisasi. Kita sebagai makhluk hidup harus saling berinteraksi sesama makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sampai sini sudah paham kan anak-anak ibu? Paham, Bu. Nah, karena sudah paham, selanjutnya kita akan membahas cara merawat dan menjaga lingkungan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Benar sekali, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya Tidak menebang pohon. iya, jangan menebang pohon sembarangan. Nah, membuang sampah tidak boleh, harus pada tempatnya. Nanti kalau kalian buang sampahnya sembarangan bisa menyebabkan Banjir, tanah longsor. iya, pintar anak ibu. Ada bisa menyebabkan banjir, menyebabkan tanah longsor dan musibah lainnya. Jadi buanglah sampah pada Tempatnya. Nah, berhubung waktu ibu sudah habis, selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas rumah yang akan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya yaitu, ayo silakan catat tugasnya. Tugasnya kalian amati keadaan lingkungan sekitar rumah kalian. Kalian pilih yang mana lingkungan alam dan yang mana lingkungan buatan. Nah, minggu depan ibu akan koreksi tugas kalian. Untuk sekarang waktu berhubung sudah habis, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.